balik lagi di podcast for UMKM Palkomtek. Balik lagi dengan aku Septia Maharani dan saya siapa ya? Ada yang kenal, udah banyak mungkin yang kenal. Dengan saya Azalia. Kali ini kita bakal ngundang lagi nih Rani. Kalau podcast for UMKM nih udah pasti kita ngundang tim-tim hebat UMKM nih. Oke. Jadi kayak owner-owner hebat, owner inspiratif yang mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran nih dari owner UMKM-nya. Oke, kali ini kedatangan siapa nih Rani kita? Kali ini kita kedatangan salah satu owner Pempek Sultan nih. Pempek Sultan 99 ya. Pempek Sultan 99. Iya. Oke, boleh kita mungkin kenalan diri dulu Ibu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Anita, biasa dipanggil Lita. Saya yang punya kebetulan Pempek Sultan 99 ini. Itu Bu. Oke. Nah, ini kenapa nih kira-kira nih Rani? Kok banyak desain-desain Pempek Sultan nih? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Ada apa nih Bu sama Palkomtek? Nah, kenapa boleh cerita dulu apa nih Bu? hubungannya? Kemarin gimana nih? Ini ceritanya kemarin kebetulan ada yang menghubungi saya ya dari saya tahunya di situ pas WA itu namanya Bu Azalia. Saya nggak tahu tuh kalau itu dosen Palkomtek. Jadi ya setelah ngobrol ternyata ada dosen dari Palkomtek. Terus saya itu diajak mau kerjasama untuk branding ya. Betul. Itu saya bingung kemarin itu dapat istilahnya apa namanya di ini ya. Invite di grup ya. Itu tuh dari mana gitu kan. Iya. Ternyata saya lihat di situ ada nama ini ya, kasih dari koperasi provinsi, dan kebetulan memang saya kenal dengan Ibu Ambar. Jadi saya tadi berasumsi ini kayaknya Ibu Azalia ini tahunya dari Bu Ambar. Betul. Gitu. Gitu awal ceritanya Bu. Benar. Jadi saya nambahin ya Bu ya. Ya. Mungkin teman-teman nih karena di Palkomtek kok ada pameran, kita lagi ada pameran kan ya sekarang ya, visual collaboration. Nah ini salah satu karya dari mata kuliah desain grafis teman-teman. Gitu. Jadi di Palkomtek karena kita smart campus nih Bu, jadi kita punya 7 poin. Salah satunya adalah kegiatan active learning. Active learning itu gimana teman-teman mahasiswa di sini diajak untuk ngangkat satu studi kasus asli. Jadi kayak kalau ini kan Pempek Sultan udah ada industri gitu, usaha mikro kecil dan menengah gitu. Dan ini kita coba bawa ke kelas dan hasil karya mahasiswa itu bisa bermanfaat mudah-mudahan untuk UMKM. Sangat bermanfaat sekali Bu. Tepuk tangan dong. Gitu. Mungkin boleh Bu, apa ya istilahnya? Mungkin arahnya ke kata-katanya mungkin untuk setelah dibantu, bukan dibantu ya istilahnya, sebenarnya bukan membantu, kita saling membantu. Iya, sama. Mungkin hasil karya ini gimana Bu? Kira-kira Ibu puaskah atau gimana gitu kurang lebih? Alhamdulillah, puas banget Bu. Terus terang banyak setelah saya masukkan di SW itu, banyak sekali yang apresiasi dari teman-teman itu sangat memuji karya dari mahasiswa Palkomtek. Saya termasuk saya sendiri, amazing lah pokoknya. Iya, waktu diundang Ibu hari Senin malam itu saya sempat kaget juga, wah betul-betul ini nih di luar ekspektasi saya. Ya terus terang betul-betul membantu sekali Bu untuk supaya dari brandingnya Bu ya, biar supaya lebih naik kelas gitu kan. Biar lebih dari mungkin dari packagingnya juga kan lebih menarik dan lebih gimana gitu orang melihat kan gitu. Ini ada ini paper bag ya. Iya, paper bagnya ini kan kayak tadi saya ketemu dengan Kadis Koperasi sama kasihnya itu saya langsung kasih aja Bu pakai paper bag ini. Betul. Sekalian promosi kan. Betul. Iya. Terus ini logo ya Bu ya. Logo juga. Ini apa nih Bu artinya Bu? Mungkin boleh share deh. Ini sebenarnya saya ambil dari nama anak saya Sultan Bu. Kebetulan kan memang saya lihat, saya perhatikan belum ada nih logo yang bentuknya S dengan gambar anak jempol dengan
menggacungkan jempol Ah. gitu. Makanya saya udah saya ambil inisiatif untuk menjadikan logo dari Pempek Sultan 99 gitu. Boleh Randi mungkin mau tanya-tanya soal usaha ibu gimana? Oke. Sebenarnya aku mau tanya dulu, Bu. Ibu ini kan usaha pempek identik dengan kota Palembang. Iya. Berarti ibunya sendiri ini orang Palembang atau dulunya tuh senang makan pempek gitu? Saya ini kemarin itu kan awalnya cerita sedikit Bu ya, flashback. Tadinya kerja Bu, terus kan karena apa ya, mungkin kita kan di asuransi ini ada yang istilahnya di rolling gitu Bu ya. Jadi karena saya swasta dan yang menang itu dari BPJS pemerintahan kan, akhirnya saya terpaksa harus PHK. Nah dari situ kan saya dapat uang pesangon. Saya tuh mikir gitu, selama ini kan dapat uang gaji tiap bulan, tiba-tiba nggak ada tuh rasanya gimana gitu kan. betul. Akhirnya ini inisiatif, kira-kira mau kursus apa lah yang betul-betul bisa menghasilkan uang. Kebetulan saya suka makan pempek, anak-anak juga, terus memang saya bukan orang asli Palembang Bu, saya dari Muara Enim. Wah, Sumsel. Ya, ya masih Sumsel, masih Sumsel. Cuma ibu mertua saya orang Palembang asli. Ya. Jadi saya ambil kayaknya walaupun udah banyak, pempek ini tetap menjadi ini istilahnya makanan favorit kan di Palembang. Ini saya ambil inisiatif mau kursus pempek aja lah gitu. Itu ceritanya. Karena sebenarnya gabut. Iya. Cari kegiatan. Benar-benar. Terus menariknya nih Rani ya, jadi ibu ini selain jualan produk pempek aja, bukan aja ya, banyak ya, pempek dan Ada tekwan, iya. Makanan Palembang. makanan Palembang lainnya gitu Bu ya. Punya kursus juga Bu ya? Iya. Kursus. Memberanikan diri 17 Agustus 2020 saya buka Bu. Pas pandemi ya gitu Bu? Iya. Tadinya saya itu belum pede juga, cuma saya pikir kalau nggak dimulai kapan gitu, apa kita istilahnya beraninya itu harus dimulai memang. Ya udah akhirnya dari awalnya 1 orang 2 orang yang kursus, memang saya nggak kayak kursus tempat lain Bu, sekali 10 orang nggak. Saya ini sengaja memang belum saya kayak saya buat di Google, kayak yang tempat lain kan udah ada tuh ya di Google. Kalau pencarian gitu kan sudah keluar. Nah, saya memang belum ada buat seperti itu. Jadi ini baru dari mulut ke mulut dan orang yang betul-betul serius mau kursus. Jadi mereka yang kursus rata-rata alhamdulillah mereka ini jadi jualan juga gitu Bu. Kayak pempek boy C97. Itu salah satu. Di atas juga ada. Iya. Sama ibunya juga. Rasanya mantap juga. Alhamdulillah. Jadi nggak hanya menjual, justru ibu juga mau menginspirasi Iya, ya benar. teman-teman lain, ibu-ibu yang mau jualan. Iya benar. Tapi takut nggak sih Bu kalau misalnya ibu kan jual pempek, terus ibu buka kursus gitu, takut nggak nanti jadi pesaing gitu? Nah kalau dari ibu, Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada prinsip seperti itu ya Bu ya, karena saya mikirnya justru semakin banyak kita berbagi ilmu itu kan semakin banyak yang kita dapatkan manfaatnya gitu. Iya, terus kita kan mengurangi pengangguran juga Bu. Dengan dia ada keahlian, dia bisa menghasilkan uang kan setidaknya dia bisa untuk income untuk diri dia sendiri, untuk keluarga gitu kan. Jadi kalau saya jauh lah pikiran yang mau namanya pesaing atau apa nggak ada yang seperti itu. luar biasa ya. Biasa banget. Biasanya orang-orang itu takut ya Bu, ada persaingan. Ada memang teman saya seperti itu. Saya pernah nanya gitu kan, kenapa nggak buka kursus? Saya bilang, saya kan katanya penghasil istilahnya ini tempat saya makan katanya gitu. Jadi kenapa? Nanti kalau saya ngajarin kursus, ya otomatis saya jadi banyak saingan katanya. Jadi saya mikir kok gitu ya. Ya tapi mungkin beda-beda ya karena mindset seseorang kan beda-beda tiap orang gitu. Wah, luar biasa ya Bu. Jarang ya biasanya kita dengar nih pengusaha yang mau justru mau mengundang teman-temannya buat jadi pengusaha juga. Iya, Bu, benar. gitu ya. Resikonya juga kan biasanya ngebagi resep kan itu. Malah kami saling ini loh Bu, kalau kebetulan saya lagi mungkin banyak kerjaan atau saya lagi nggak ada stok pempek, jadi saya lempar ke teman sesama itu. Ibu ada komunitasnya, mohon maaf. Ada, jadi gini, setiap misalnya anggota yang sudah kursus saya buatkan grup. Oh
Masya Allah. Iya, Oke. jadi ada grupnya. Jadi di situ saling berbagi informasi. Kalau mau sharing tentang ilmu pempek juga boleh gitu. Bagus banget ya, Bu. Jadi nggak dari les doang selesai, tapi dibina bisa Iya. kita. Benar. Jadi ibunya ngerangkul sampai selesai. Iya, benar-benar. Sudah selesai pun masih dirangkul ya, Iya. Bu ya. Ini kemarin aja ada informasi yang kayak mau buat PKP, mau buat halal, langsung saya infoin di grup. Kalau yang belum ada halal, ini mumpung ada yang gratis, saya bilang cepet diurus, saya bilang, karena tahun depan udah nggak bisa lagi. Gratis Bu ya. Maksudnya bukan nggak bisa gratis. Setiap makanan itu kalau misalnya ada kayak misalnya kadis kayak tadi mau ngecek belum ada halal, nggak bisa dia jualan gitu. Jualan, ya. Jadi diwajibkan seharus semua yang produk khususnya makanan harus sudah bersertifikat halal gitu. Masya Allah, ya. Nah, ini mungkin ada yang mau tanyain lagi? Boleh, Bu. Ah, Sudah kepikiran. iya. Mungkin nanti semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi ya, Iya, Bu. amin, Saya salut amin. banget tadi sama yang kursus itu. Iya. Berarti kalau resep yang Ibu pakai di kursus sama yang Ibu pakai sehari-hari Sama, Sama? nggak ada beda Masya sama Allah, sekali. hebat sekali. Nggak ada bedanya. Kalau boleh kali Bu sekalian promosi ya. Iya. Kalau teman-teman di Palkomtek nih cewek-cewek yang kan mau jadi istri soleha. Atau enggak usah ini yang paling simpel ya teman-teman sekarang sambil kuliah mau sambil buka usaha bisa Bu ya? Boleh, bisa. Bisa belajar ke Pempek Sultan Iya. 99 atau Dapur Umi Sultan Bu ya namanya. Iya, kalau untuk kursusnya namanya Dapur Umi Sultan. Oke, Dapur Umi Sultan. Berapa Bu biaya per kursusnya rata-rata aja? Ini kalau saya kan kalau orang rata-rata mensamaratakan ya, istilahnya mau ikan apa aja dia tetap harganya segitu. Kalau saya bedain. Kalau untuk ikan kakap itu harganya 200.000, untuk ikan gabus 300.000, kalau ikan tenggiri yang mahal itu 500.000 biayanya. Jadi itu termasuk semua bahan bakunya Bu? Iya, jadi istilahnya peserta itu tinggal bawa badan aja, saya semua yang nyediain gitu. Terus hasil yang praktek itu nanti dibagiin sama peserta kursus. Jadi kalau kita hitung-hitungan sebenarnya nggak rugi, karena kita selain dapat ilmu dapat pempek juga gitu Pempek, Bu. betul. Iya. Biasa ya. Kalau untuk kursus sendiri itu untuk satu pertemuan atau berapa kali pertemuan tuh, Bu? Itu cuma berkisar 3-4 jam. Jadi cuma satu hari itu aja. Pertemuan berarti. Iya. Tapi berarti bikin pempek dari pempek kecil Bu, Iya. sampai Itu ada 5 macam yang dikursuskan: lenjer besar, kapal selam, telur kecil, lenjer kecil, keriting, adaan sama kulit. Wah, itu yang favorit semua. Kamu sukanya yang mana? Kalau aku pempek telur. Oh, telur. Karena kalau telur tuh bikinnya susah. Bu. Iya. Iya. Itu ya. susah-susahnya. Yang banyak rata-rata kursus ini pempek telur kecil sama kapal selam, Bu. Kapal selam, Bu. Susah. Susah, Bu. Luar biasa. Jadi boleh ya teman-teman yang mau ke Pempek Sultan Selatan atau kalau pesen Bu. Kalau pesen start berapa harganya? Kalau untuk ikan kakap itu 2.000. Oh, 2.000. Oke. Ikan gabus 3.000, ikan tenggiri 4.000. Oke. Kita nggak terlalu ngambil yang mahal-mahal Bu, yang standar, tapi insya Allah rasanya memuaskan gitu. Berkah yang penting. Iya, ya, alhamdulillah. yang penting berkah, kita juga masih ada untungnya gitu. Masya Allah. Hebat deh nih. Tadi kan kita sempat ngobrol di belakang layar ya, Bu ya. Katanya Ibu tuh mau ganti nama brand Ibu ya? Iya, Kenapa tuh, Bu? karena kan gini, kebetulan nama Pempek Sultan ini udah ada di Pempek Sultan Pindang Agan kan sudah ada kan. Nah, itu kan kalau dicek di HKI merek itu memang sudah ada nama Sultan, jadi kita nggak bisa lagi. Ini kebetulan saya dapat program yang gratis, mau urus hak paten nama, jadi saya terpaksa ini dalam waktu dekat ini mau diganti namanya gitu. Diganti jadi apa tuh, Bu? Rencana mau jadi Pempek Sergep. Pempek sergep. Ya, sergep tuh tahu artinya apa? Betul. Mantap artinya. Iya. Anggap 99. Iya, enggak sih 99 kayaknya enggak Bu, Nggak usah. karena bermasalah juga, karena sudah banyak.
Iya, rencana mau dikasih tambah angka, cuma masih bingung nih angka berapa. Iya, boleh, Iya. boleh Bu. Jadi nanti menyesuaikan juga nih di desain grafis juga. Logo ini nanti terbuka untuk kita edit sebenarnya. Kalau logo, insya Allah tetap Bu. Oh, cuma Nama aja. Nama font Iya. namanya aja. Namanya jadi aja. sergap tuh ya. Ya, makanya kemarin saya udah minta buatin karena saya sudah mendesain. Ini kayaknya logonya memang harus ini kayak gini S, aja. tetap Iya. depannya S Bu, ya. Iya benar. Siap kalau gitu. Karena Sultan. Oh iya Bu, untuk pempek Sultan ini sendiri itu ada tempatnya atau masih online Ibu jualan? Oke. Kalau dulu saya sempat ini nyewa tempat, cuma karena terkendala di satu pandemi, kedua memang mahal Bu, 1,5 juta sebulan, jadi kita bertahan cuma 5 bulan. Itu lokasinya pas di seberang Palembang Square. Oh, di seberang. Memang tempat strategis Bu, tuh cuma itu kita kalau rugi-rugi banget tuh enggak, cuma itu kita agak susah ya untuk mengumpulkan uang karena Tidak seimbang Bu. makanya itu akhirnya dari situ saya cuma jualan di hari rumah aja. Tapi dari rumah tuh luar biasa. Iya, Karena banyak juga kayaknya setelah pandemi orang-orang belanjanya juga online Iya. aja Bu, ya. Benar. Gitu. Jadi Alhamdulillah Bu, setiap lebaran itu karena sudah banyak konsumen ya Bu ya, pasti ada yang gitu. udah berapa ribu tuh Bu? Produksi? Bisa kayaknya 2.000-an ada itu kalau untuk lebaran. Iya, kalau untuk lebaran 2.000-an nyampe itu. Tapi emang nggak bisa memungkiri sih. Mau Palembang mau ada Iya. pempek, pasti Iya. ya. Kalau lebaran pasti ada pempek. Iya, susah. Di hari rumah. Hening kita. Apalagi mau Palembang Bu Iya. pasti yang dicari pempek Bu. Benar. Iya deh kalau gitu. Mungkin terima kasih Bu Iya. untuk kontribusinya ke mahasiswa Pakomtek juga. Saya juga banyak terima kasih Bu Sama-sama. Saudari. Kita senang banget. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus Bu. Iya, kerjasamanya ya. amin. Gitu, dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Jadi tadi kalau dari cerita Ibu Anita tadi dirumahkan Bu ya. Setelah itu dari pesangonnya dimanfaatkan Iya. untuk jadi Iya, usaha. benar. Jadi kalau bahasa kerennya itu ini womanpreneur. Apa tuh artinya? Kan ada entrepreneur, usaha. Sekarang tuh banyak yang kita menyuarakan soal woman entrepreneur. Oh, Jadi gitu. ada kalau kajian sendiri di entrepreneurship tuh ada tuh. Banyak kalau entrepreneur tuh. Jadi kalau di entrepreneur tuh Bu, ada digipreneur, artinya digital entrepreneur, ada Oh, technopreneur. gitu. Nah, biasanya anak-anak informatika, SI, nah tuh masuk tuh karena technopreneurship. Ada womanpreneur, nah yang menginspirasi Iya. ya, jualan plus mau mengajak teman-teman lainnya untuk jadi pengusaha juga. Iya. Keren banget. Ibunya keren. Yeay. Oke, mungkin kita tutup sampai sini aja Rani. Iya Bu. Jadi kalau kita sebenarnya seru sih ngobrol panjang-panjang ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi di podcast for UMKM. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan beberapa narasumber keren-keren lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.